Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Israita Leilia Agustin dengan NIM 12020200075 dari kelas PAI 5C. Di sini saya akan melaksanakan ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Islam dengan tema Ibnu Sina oleh dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hasan Basri MAG dan Bapak Yudi Irfan Daniel SOSI MAG. Baiklah, kita ke pembahasan materi Ibnu Sina. Yang pertama ada biografi Ibnu Sina, yang kedua karya-karya Ibnu Sina, yang ketiga filsafat Ibnu Sina, dan yang terakhir pengaruh Ibnu Sina di timur dan barat. Pembahasan yang pertama mengenai biografi Ibnu Sina. Ibnu Sina nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdillah bin Hasan bin Ali bin Sina. Ibnu Sina lahir di suatu tempat yang bernama Ashwana, yang mana dekat dengan Bukhara. Kita ketahui bahwa Bukhara itu adalah tempat kelahiran dari salah satu tokoh periwayat hadis, yaitu Imam Bukhari. Ibnu Sina lahir pada 370 Hijriah dan wafat di Hamadan pada 428 Hijriah. Ayah Ibnu Sina bernama Abdillah. Nah, ayahnya itu merupakan seorang gubernur di dinasti Samaniyah. Ayahnya Ibnu Sina ini sedari kecil Ibnu Sina sudah diajarkan tentang suatu ilmu, dan ayahnya ini kan belajarnya pada kitab Rosail ya. Nah, kitab Rosail yang dikarang oleh Ikhwan As-Sofa. Ayahnya mengajarkan kitab itu kepada Ibnu Sina. Isinya itu ada berupa metafisika, ada filsafat, ada fisika, dan yang lainnya. Ibnu Sina sedari kecil, usia 10 tahun ini sudah hafal Al-Quran, Masya Allah. Ibnu Sina pun ketika usia yang masih muda, 17 tahun ini sudah menjadi dokter yang terkenal. Nah, suatu ketika ada seorang khalifah yang bernama Nuh. Khalifah Nuh ini merupakan raja atau khalifah dari kerajaan dinasti Samaniyah. Nah, khalifah ini sakit aneh. Sudah dipanggilkan tabib gitu, tapi belum ada perubahan. Sakitnya itu berbaring gitu, tidak mau makan, tidak mau minum. Ketika makan minum keluar lagi gitu ya. Kan aneh gitu. Sakit apa gitu? Kemudian dipanggillah Ibnu Sina. Nah, oleh Ibnu Sina itu tidak langsung diobati. Nah, Ibnu Sina itu untuk mengajak komunikasi, mengajak ngobrol. Nah, Ibnu Sina mengajak ini tentang suatu kota, menyebutkan nama-nama kota, disebutkan tuh. Ketika ada satu kota yang disebutkan di situ, badan sang khalifah Nuh itu bergetar. Nah, kemudian Ibnu Sina itu memeriksanya gitu, diperiksa oleh Ibnu Sina, jantungnya berdebar gitu. Ada apa itu ya? Nah, ternyata singkat ceritanya Khalifah Nuh ini memendam perasaan kepada seorang perempuan gitu ya. Nah, kemudian oleh pengawal dari kerajaan dari dinasti Samaniyah ini dipanggillah perempuan tersebut. Ketika dipanggil, didatangkan ke istana, Khalifah Nuh ini sembuh. Kemudian Khalifah Nuh ini mengucapkan terima kasih kepada Ibnu Sina karena perantaranya beliau ini sudah sembuh lagi gitu ya, sudah sehat kembali. Nah, Khalifah Nuh ini menawarkan imbalan, ingin apa Ibnu Sina ini? Ditawarkan atau mau jadi kerabat
ya Khalifah Nuh atau mau yang lainnya gitu ya, ditawarkan apa yang dimaunya gitu. Ibnu Sina ini menolaknya, tetapi Ibnu Sina ini menginginkan satu hal. Apa itu? Ibnu Sina menginginkan kunci. Nah, kunci apa? Kunci perpustakaan. Kemudian diberilah kunci perpustakaan itu ya. Nah, Masya Allahnya Ibnu Sina itu membaca semua kitab atau buku yang ada di perpustakaan. Beliau ini, Ibnu Sina ini, salah satu orang yang cinta dengan ilmu. Di usia muda pun beliau sudah mengarang buku gitu ya. Dan suatu ketika Ibnu Sina ini membaca buku ya. Membaca bukunya Aristoteles tentang filsafat. Dibaca sampai 40 kali ini Ibnu Sina belum memahaminya. Bingung, bagaimana ya cara memahami buku Aristoteles ini? Nah, Ibnu Sina ini suatu ketika berada di sebuah pasar ya, pasar loak gitu. Nah, menemukan terjemah dari bukunya Aristoteles, yaitu yang diterjemahkan oleh Al-Farabi. Nah, kita ketahui bahwa Al-Farabi ini merupakan guru kedua gitu ya, disebutnya guru kedua setelah Aristoteles, karena beliau ini yang menerjemahkan dan menafsirkan buku dari Aristoteles tersebut. Dibelilah oleh Ibnu Sina ini dengan harga 3 dirham. Kemudian dibaca oleh Ibnu Sina 1 kali. Masya Allahnya beliau langsung paham. Ibnu Sina memiliki keistimewaan. Beliau ini hafal tata bahasa, nahwu shorof, dan qawaidnya. Beliau memiliki gelar, yaitu Asy-Syaikh Ar-Rais, artinya guru para raja dan pangeran kedokteran. Kita ketahui ya bahwa di Indonesia nama beliau ini terkenal. Namanya itu seperti ada di lembaga sekolah, kemudian pesantren. Dan di barat, di luar negeri, beliau ini terkenal di bidang kesehatan seperti di rumah sakit, apoteker. Sudah kita ketahui bahwa Ibnu Sina sedari kecil ini kan sudah hafal Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu agama dan ilmu yang lainnya. Dan beliau ini diangkat menjadi seorang menteri oleh Khalifah Syamsud ad-Daulah di dinasti Buwaihi. Berarti Ibnu Sina ini sangat sibuk ya, karena dari pagi sampai sore beliau ini ngantor bahasanya, mengurus pemerintahan sebagai menteri. Kemudian setelah sorenya itu beliau mengajar dan muridnya itu banyak. Dan setelah mengajar beliau ini malamnya itu ada kumpul bersama temannya, karena tahulah anak muda gitu ya, masih usianya masih muda, masih jiwa muda, senang gitu ya berkumpul dengan temannya, bergaul dengan teman-temannya. Dan pada malam hari jam 12 malam sampai subuh beliau ini membaca buku dan menulis. Masya Allah, beliau ini sangat sibuk sekali berarti. Dan kita tanda tanya, kapan beliau tidurnya? Berarti beliau ini tidurnya sedikit sekali gitu. Kita ketahui ya B.J. Habibie yang merupakan presiden kita, beliau pun tidur hanya 2,5 jam, dari jam 12:30 sampai jam 3 pagi itu sudah bangun. Selanjutnya pembahasan yang kedua mengenai karya-karya Ibnu Sina. Pada usia 20 tahun, Ibnu Sina ini telah menghasilkan sebuah karya yang cemerlang, karena beliau ini menghasilkan kurang lebih 267 karangan. Di antaranya ada kitab Al-Syifa atau bisa dibaca Asy-Syifa, yang kedua An-Najah, yang ketiga Al-Isyarah wa At-Tanbih, yang keempat Qanun fi At-Taib, yang kelima ada kitab Al-Hikmah Al-Urudiyah, yang keenam kitab Hidayah Ar-Rais li Al-Amir,
Dan yang ketujuh ada kitab Risalah fi al-Kalam ala al-Nafs al-Natiqiyah dan al-Mantiq al-Masyriqiyin. Pada kitab Asy-Syifa, nama latinnya adalah sanatio, artinya penyembuhan. Kita ketahui bahwa Asy-Syifa di dalam Al-Quran itu artinya adalah obat. Nah, kitab Asy-Syifa ini terdiri dari 18 jilid. Berarti tebal sekali kitab ini ya. Selain membahas tentang kesehatan, di dalamnya pun ada mengenai tentang metafisika, tentang matematik, fisika, dan sebagainya. Kitab Asy-Syifa ini ditulis oleh Ibnu Sina ketika Ibnu Sina ini menjadi menteri pada dinasti Buwaihi. Dan pada kitab Al-Qanun fi Al-Tib yang merupakan ensiklopedia medis, dan setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, kitab Al-Qanun fi Al-Tib ini menjadi rujukan, menjadi pedoman pada universitas-universitas di Eropa. Di kitab Al-Qanun fi Al-Tib ini lengkap sekali, mulai dari pengobatan herbal ya, yang pastinya seperti daun ini untuk apa, kemudian diagnosa, kemudian terapi, itu lengkap di kitab Qanun fi Al-Tib. Dan tumor pun sudah ada gitu ya, bagaimana caranya, pengobatannya sudah ada, sudah lengkap itu di buku karangan Ibnu Sina. Terapi lintah pun ada di dalam buku karangan Ibnu Sina tersebut. Dan Ibnu Sina, dokter yang pertama kali menyebutkan bahwa penyakit fisik ini timbul dari faktor psikis atau kejiwaan seseorang. Dari kitab-kitab beliau sampai karangannya 267 karangan, berarti beliau ini orang yang kutu buku, orang yang cinta ilmu. Dan ketika Ibnu Sina ini sedang mentok pikirannya, sedang bingung gitu, misalkan ketika beliau ini ingin menulis buku atau menulis karangan, beliau ini sedang pusing mungkin ya, karena mengurus juga pemerintahan, beliau ini sedang pusing, sedang mentok. Beliau ini pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat hajat. Di situ beliau meminta petunjuk kepada Allah, dan beliau ini merupakan orang yang cinta masjid. Selain terkenal dalam kedokteran, beliau ini pun terkenal dalam filsafatnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga, filsafat Ibnu Sina. Yang pertama, filsafat al-wujud. Ibnu Sina membagi wajib al-wujud menjadi dua bagian. Di antaranya, yang pertama wajib al-wujud bizatihin, yaitu wujudnya ada karena zatnya semata. Berarti sesuatu itu ada dengan sendirinya, berdiri dengan sendirinya. Berarti untuk sang pencipta, sang maha kuasa, yaitu dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wajib al-wujud bi ghairihi, yaitu wujudnya karena ada sesuatu yang lain di luar zatnya. Berarti ada ini karena ada yang menciptakan, yaitu contohnya kita manusia, alam semesta, makhluk yang lain. Kita ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kerajaan langit dan bumi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tentang metafisika. Ibnu Sina mengatakan bahwa metafisika itu berkaitan dengan ilmu keagamaan dan juga tentang sifat wujudiyah. Nah, salah satunya wujudiyah itu adalah hal yang berkaitan dengan tasawuf. Metafisika itu kan hal yang gaib ya, tidak terlihat. Contohnya ketika seseorang ini sudah bertasawuf, seorang sufi gitu, memang tidak terlihat kedekatannya kepada Tuhannya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi bisa dirasakan oleh batinnya, oleh jiwanya yang bisa merasakannya. Hal itu kan tidak nampak tetapi bisa dirasakan. Yang ketiga, tentang jiwa. Konsep jiwa atau dalam bahasa Arabnya an-nafs, Ibnu Sina membaginya menjadi 3 bagian. Di antaranya, yang pertama ada jiwa tumbuhan, yang kedua jiwa binatang, dan yang ketiga jiwa manusia.
Yang keempat, tentang kenabian. Ibnu Sina memaparkan soal kenabian yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Nah, walaupun nabi dan rasul itu sama halnya manusia biasa, tetapi nabi dan rasul itu kan mempunyai sebuah amanah yang besar untuk menyampaikan risalah, untuk mengajak manusia yang tadinya pada masa kejahiliahan, masa kebodohan, menjadi taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, nabi dan rasul ini diberi akal tertinggi, yaitu akal mustafat. Akal mustafat itu disebut juga dengan al-hadis. Al-hadis itu kan artinya suci. Yang disebut juga intuisi. Nah, intuisi ini hanya diberikan oleh para nabi dan rasul, yaitu untuk menerima bisikan-bisikan gaib. Contohnya ketika mendapatkan suatu wahyu dengan berbagai macam cara. Pembahasan yang keempat atau yang terakhir mengenai pengaruh Ibnu Sina di timur dan barat. Pemikiran Ibnu Sina dalam bidang sains, sastra, dan filsafat mempunyai pengaruh yang nyata dan kuat baik di timur dan barat. Dalam bidang sains, dalam bidang kesehatan, sangat sekali lengkap. Seperti di kitab Asy-Syifa, kitab Al-Qanun fi Al-Tib. Di situ sangat lengkap sekali pengobatannya. Terapi lintah contohnya. Nah, terapi lintah itu sampai saat ini pun masih digunakan, dan yang lain-lainnya itu sampai saat ini pun masih digunakan, baik di timur dan barat, yang Masya Allah sangat bermanfaat bagi kehidupan kita saat ini. Dan dalam bidang sastra, yang mana sastra itu kan sebuah seni bahasa yang menghasilkan sebuah karya. Kita ketahui bahwa karya beliau ini banyak sekali, sampai 267 karya atau 267 karangan. Dan dalam bidang filsafatnya ini yang pertama membahas tentang filsafat al-wujud, metafisika, jiwa, dan kenabian. Bahkan pada tahun 1951, pemerintahan Mesir dan Liga Arab ini membentuk sebuah panitia dari Kairo untuk menyunting ensiklopedi dari kitab Asy-Syifa, yang mana sebagiannya ini telah diterbitkan. Alhamdulillah, sekian pemaparan dari saya mengenai Ibnu Sina. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Atas kurangnya saya mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.